Pemberi harapan palsu, istilah yang sering kita dengarkan, biasanya dikenakan kepada orang yang menjanji-janjikan sesuatu, tetapi akhirnya tidak terpenuhi atau tidak dilakukan, diingkari janji itu. Dan lalu dikatakan orang itu adalah pemberi harapan palsu. Tetapi tentu saja berbicara tentang pemberi harapan palsu itu berbicara tentang hubungan dua pihak. Yang berarti sebenarnya kita tidak bisa hanya menyalahkan si pemberi harapan palsu itu. Namun si penerimanya pun patut dipertanyakan. Sehingga saat ketika seseorang berharap kepada sesuatu atau seseorang, harusnya yang memang menjadi titik tolak dan tumpuan adalah dirinya sendiri yang mengharapkan. Jangan-jangan sebenarnya yang dia harapkan oke-oke saja dan pasti akan terlaksana, tetapi si penerima harapan itu atau yang menantikan itu salah mengharapkan. Dalam hal caranya, mungkin dengan bersungut-sungut atau tidak sabaran, dan juga yang menjadi salah adalah penggeraknya. Kekuatan apa yang dia pakai untuk berharap? Kalau dia pakai kekuatan diri sendiri jelas tidak bisa. Perlu ada dua pihak, dari yang dia harapkan dan dari dia yang mengharapkan. Karena itu ketika kita kehilangan pengharapan atau kita menyebut diri kita sedang berputus asa, maka kita perlu melihat dari dua pihak atau dua sisi, yaitu apa atau siapa yang kita harapkan dan kita yang mengharapkan. Begitu juga orang yang berputus asa itu tidak melulu adalah kesalahan dari orang yang dia nantikan atau sesuatu yang dia harapkan itu terjadi di dalam hidup. Tetapi juga dirinya sendiri patut untuk mempertanyakan kepada diri sendiri tentang bagaimana dan apa penyebabnya ketika asanya binasa. Maka pada saat itu kita perlu memeriksa diri dan melihat mengapa bisa binasa. Saya Nikolas Kurniawan kembali menemani di dalam Sabda Tuhan hari ini dari satu ayat saja di Roma pasal yang ke-15, ayat yang ke-13. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah di dalam pengharapan. Lalu saya bacakan dari Alkitab versi Bahasa Indonesia Masa Kini, dikatakan demikian: Allah adalah tempat kalian berharap. Semoga Ia mengisi hatimu dengan segala sukacita dan sejahtera karena kalian percaya kepadanya, supaya dengan kuasa Roh Allah kalian makin berharap kepada Allah. Roma pasal 15 mulai dari ayat pertama sebenarnya mengingatkan kepada jemaat di Roma, khususnya orang-orang Yahudi atau orang Israel pilihan Allah. Yaitu bahwa mereka ada satu hal yang penting yang ditekankan oleh Paulus kepada orang-orang ini adalah jangan mencari kesenangan sendiri. Dalam Roma 15 ayat 1 dikatakan kita yang kuat wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat dan jangan cari kesenangan diri sendiri. Sebab kita harus cari kesenangan sesama kita demi kebaikannya untuk membangun. Disinilah cara pengharapan mereka yang begitu salah, yaitu berharap dengan bersungut-sungut, dengan hubungan yang tidak baik. Tidak ada kesejahteraan di sana. Tidak ada sukacita dan tidak ada damai sejahtera yang terjadi. Padahal putus asa bukan saja semata dari orang yang memberi asa, tapi orang yang punya asa dan berharap. Orang yang justru menantikan sesuatu. Karenanya dalam hubungan manusia dengan Tuhan, Roma pasal 15 mau mengingatkan bahwa sebenarnya kita tidak bisa mengandalkan diri kita sendiri untuk berharap. Karena Allah lah yang menjadi kekuatan untuk kita berharap. Ini menarik sekali. Allah itu tempat kita berharap. Tetapi Allah juga yang memampukan kita untuk tetap berharap. Dan dua sisi inilah yang kita perlu andalkan dan sandari di dalam kehidupan kita. Allah tempat kita berharap, tetapi kita untuk bisa berharap kepada Allah, kita butuh kekuatan Roh Allah. Benar kita bisa berputus asa,
Tapi saat kita berputus asa, saat asa kita binasa, mari jangan sekedar melihat dari satu sisi bahwa Tuhan tidak menjawab doa, atau Tuhan tidak mengabulkan permintaan, atau Tuhan tidak bekerja seperti yang kita mau. Bisa jadi justru kita salah di dalam cara kita mengharapkan. Kita berharap dengan sungut-sungut, dan kita berharap di dalam ketidakakuran, tidak rukunan, di mana tidak ada yang namanya damai sejahtera antara kita. Dan saat itulah pengharapan kita menjadi salah karena caranya salah. Kita justru dengan kekuatan kedagingan kita sendiri kita mengharapkan. Atau kita memakai metode atau pikiran kita sendiri yang berpikir bahwa itu harus terjadi seperti maunya saya. Jelas saja kita akan berputus asa. Kenapa? Karena asa kita atau pengharapan kita dibangun berdasarkan kesenangan kita sendiri. Hanya untuk kemauan kita sendiri, dan berdasarkan kedagingan tentu saja. Dan karena itu kita perlu melihat bahwa kekuatan untuk berharap itu tidak bisa dari diri kita sendiri. Kita perlu Tuhan. Makanya Paulus di dalam bagian akhir dari ayat yang ke-13 dalam satu perikop itu dikatakan, biarlah Tuhan sumber pengharapan itu yang memenuhi kita. Berarti bukan kita menyalahkan Tuhan yang seolah tidak memberi pengharapan atau tidak menjawab doa atau tidak mengabulkan permintaan kita. Tetapi kita justru perlu menyadari bahwa untuk kita mengharapkan Tuhan, kita perlu Tuhan. Untuk kita bisa berharap kepada Tuhan, kita perlu Tuhan sendiri yang memenuhi kita. Dan dikatakan dengan sukacita dan damai sejahtera yang begitu melimpah. Dan ini semua berasal dari kekuatan Roh Kudus. Karenanya kita penting untuk mengandalkan diri kita kepada kekuatan, kuasa, perkasa dari Roh Kudus yang tercurah dari angkasa itu buat hidup manusia. Ini kekuatan kita. Sehingga saat kita putus asa, jangan sekedar melihat atau menuding, menyalahkan apa ya atau siapa yang kita harapkan itu yang ternyata tidak datang-datang atau tidak muncul-muncul. Tapi kita juga perlu periksa diri kita, dengan apa kita berharap, dengan cara apa kita berharap, dengan kekuatan apa kita berharap, apa penggeraknya. Sabda Tuhan menyapa kita hari ini ingin mengingatkan bahwa dikala asa binasa dalam hidup, maka kita perlu kuasa perkasa dari Allah Tuhan kita, Maha Angkasa itu yang tercurah dari sorga untuk kita, karena Dia sanggup mengisi hati kita dengan sukacita dan sejahtera secara luar biasa. Sehingga akhirnya pengharapan kita bertumbuh. Bertumbuh karena kekuatan Tuhan yang menumbuhkan. Kekuatan kita untuk bisa asa atau pengharapan kita menjadi makin dewasa, bertumbuh dan bertambah, itu adalah kekuatan dari Tuhan pula. Sehingga asa itu akan berkuasa leluasa, melimpah ruah, akan makin berharap kepada Tuhan. Karena apa? Kita bergantung kepada Tuhan untuk kita berharap kepada Tuhan. Inilah sebenarnya yang menjadi pemahaman iman kita. Untuk kita beriman, kita butuh Tuhan yang menguatkan kita untuk tetap beriman kepada Tuhan. Untuk kita melakukan firman Tuhan, kita butuh Tuhan yang memampukan kita untuk melakukan firman Tuhan. Untuk kita mengasihi Tuhan, kita butuh kekuatan Tuhan untuk kita mengasihi Tuhan. Lihat, pandangan ini mau mengingatkan betapa Tuhanlah sebenarnya pusat dari pengharapan kita. Dia memberikan pengharapan itu kepada kita, tapi Dia memampukan kita juga untuk tetap berharap kepadanya. Dan semua dikerjakan oleh kuasa Roh Allah, Roh Kudus, yang mengingatkan kita bahwa selalu ada pengharapan. Setelah duka cita, setelah berkabung, setelah penuh dengan pergumulan, selalu ada pengharapan. Dan dikala asa binasa, datanglah kepada Tuhan sumber asa itu, dan minta Dia bukan saja menjaminkan apa yang diharapkan, tapi juga memberikan kepada kita kekuatan untuk tetap berharap kepadanya, tanpa kendor, tanpa lemah, tanpa menjadi letih. Tuhan menguatkan kita karena hanya orang yang mengandalkan Tuhan, yang berharap kepada Tuhan, yang akan selalu dibarui kekuatannya juga oleh Tuhan. Selamat tetap berharap dan jangan putus asa, karena Tuhan selalu memberi asa kepada kita. Amin.